Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Res Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Panchgante Mein Panch Crore. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang merelakan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, bahkan rela mengorbankan orang-orang terdekat mereka. Bagaimana cerita lengkap dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Karan Oberoi yang saat ini berusia 28 tahun. Sejak kecil memiliki harapan memiliki banyak uang. Ia memikirkan bagaimana cara mendapatkan 5 juta rupiah dalam 5 jam. Dia berhasil, dan inilah ceritanya. Akuntan sewaan yang bernama Vikram dan kekasihnya Sonia sedang menunggu akuntan lain yang bernama Mukadam untuk mengirimkan uang 5 juta rupiah ke rumah pertanian mereka. Vikram bekerja untuk Sultan Corporation yang dimiliki oleh Sultan. Begitu Mukadam menyerahkan uangnya, Vikram dan Sonia berencana membunuh Mukadam untuk mengambil uang itu. Kemudian mereka akan menuduh Mukadam tidak mengantarkan uang tersebut. Vikram menggali tanah untuk menguburkan Mukadam, sedangkan Sonia yang melihat lelaki itu masih bernyawa memukulnya lagi hingga ia pun tewas. Sultan terus saja menghubungi ponsel Vikram. Vikram dan Sonia membiarkan saja tanpa menjawab panggilan itu. Setelah berkali-kali panggilan itu masuk, Sonia berkata lebih baik Vikram menjawabnya daripada Sultan akan mencurigainya. Akhirnya Vikram menjawab telepon Sultan. Ia berkata bahwa Mukadam belum sampai mengantarkan uang kepadanya. Sedangkan di sisi lain, Sultan mendatangi kekasih Mukadam, yaitu Resma. Ia mencurigainya telah mempengaruhi Mukadam mengambil uang itu. Namun Resma menjawab bahwa Mukadam memang mendatanginya, namun telah pergi 2 jam yang lalu. Menurut Resma, seharusnya Mukadam sudah kembali saat ini. Scene berpindah ke Karan. Dia sedang mengemudikan mobilnya di malam itu menuju ke kota tempat tinggal kekasihnya. Namun tiba-tiba mobilnya mogok. Karan terlihat sangat kesal. Ternyata kejadian itu tidak jauh dari rumah pertanian Vikram dan Sonia. Karan menuju ke rumah itu untuk meminjam peralatan untuk memperbaiki mobilnya. Ia memberanikan diri memencet bel. Sonia membukakan pintu. Ternyata Sonia dan Karan merupakan teman sekelas semasa kuliah. Sonia mempersilahkan Karan masuk. Keduanya terlihat cukup akrab. Vikram yang melihat hal itu menjadi heran. Ia hanya memperhatikan dari jauh. Sonia menuju ke kamar untuk membawa Vikram menemui Karan. Namun Vikram malah menampar Sonia. Ia tidak suka Sonia membawa orang asing masuk ke rumah karena dikhawatirkan itu bisa saja anak buah Sultan. Sonia menjelaskan bahwa dia adalah Karan, temannya semasa kuliah, yang tidak sengaja datang ke rumah ini karena mobilnya mogok tepat di depan rumah mereka. Vikram mulai bisa tenang. Ia hanya khawatir karena di belakang rumah mereka ada mayat dan mereka memiliki 5 juta rupiah untuk mereka bawa kabur ke Singapura. Akhirnya Vikram menemui Karan. Karan bercerita mengenai Sonia yang disukai banyak lelaki di kampus. Vikram lalu menanyakan pekerjaan Karan. Karan mengatakan bahwa ia adalah seorang broker saham di Sultan Corporation. Mendengar hal ini membuat Vikram terkejut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Vikram berkata, ia juga bekerja di Sultan Corporation sebagai kepala akuntan. Kemudian Vikram membawa Sonia ke belakang dengan meninggalkan Karan. Sonia bertanya jika Vikram dan Karan bekerja di perusahaan Sultan, lalu bagaimana mungkin mereka tidak pernah bertemu. Vikram berkata ada ribuan karyawan dan ia tidak mungkin mengenal semuanya. Vikram mencurigai bahwa Karan adalah mata-matanya Sultan. Ia meminta Sonia segera mengusir Karan, namun Sonia yakin Karan tidak seperti yang mereka tuduhkan. Di tempat lain, Sultan bersama anak buahnya Rashid mencari tahu alamat rumah peternakan Vikram. Jika sampai Mukadam belum juga ada kabar, mereka
mereka akan menyusul ke rumah Vikram. Sultan menghubungi inspektur polisi yang bertugas di daerah tempat tinggal Vikram untuk memeriksa ke rumah itu. Beberapa menit kemudian, polisi Ram datang ke rumah Vikram bersama para anggotanya. Setelah para polisi itu pergi, anehnya Sonia malah berkata kepada Karan, "Kenapa kau belum juga melenyapkan Vikram?" Sonia menjelaskan bahwa Sultan meminta Mukaddam mengantarkan uang kepada mereka untuk diserahkan kepada Kamlesbai di Jalandhar. Di sini baru diketahui bahwa Sonia dan Karan telah menjalin hubungan di belakang Vikram. Hal ini terjadi di saat Karan bertemu dengan Sonia di perusahaan Sultan, sedangkan saat itu Vikram sedang berada di luar negeri. Sejak saat itulah mereka kembali dekat. Bahkan setelah Vikram melenyapkan Mukaddam, Sonia menghubungi Karan, menceritakan semuanya, dan ia ingin Karan melenyapkan Vikram sehingga mereka bisa melarikan diri ke Singapura. Karan masuk ke kamar Vikram, kemudian memukulnya hingga lelaki itu tidak sadarkan diri. Sonia yang ingin memastikan Vikram benar-benar telah mati, memukulnya kembali. Karan hanya bisa terdiam melihat perbuatan Sonia. Seorang agen perjalanan mengantarkan 2 tiket untuk Vikram ke Singapura, namun ia ingin mengantarkan langsung dengan Vikram. Sonia membuat seolah-olah Vikram sedang bersemedi, hingga ia tidak ingin berbicara. Setelah agen tersebut pergi, Karan memukul Sonia karena apa yang telah Sonia lakukan telah membahayakan mereka. Sonia malah tertawa karena apa yang Karan lakukan sama dengan perbuatan Vikram yang sering menamparnya. Polisi Ram kembali mendatangi rumah itu. Ia mengatakan melihat mobil di depan rumah mereka. Karan mengatakan bahwa itu mobilnya yang rusak. Ram menawarkan membantu Karan memperbaiki mobilnya. Ternyata selang bahan bakar mobil Karan lepas. Ram berkata itu seperti sengaja dilepaskan. Karan yang sudah mulai merasa takut kemudian masuk kembali ke rumah Sonia. Ia ingin mengajak Sonia pergi karena polisi Ram telah mencurigai mereka. Benar saja, Ram kembali ke rumah Sonia. Ia mengatakan kecurigaannya. Sonia tidak terima pernyataan Ram. Namun setelah para anggota polisi yang lain menggeledah rumah itu, mereka menemukan tas yang berisi banyak uang dan juga menemukan mayat Vikram. Sonia yang terpojok mengatakan kepada polisi Ram bahwa Karanlah yang membunuh Vikram dan mengancam membunuhnya juga. Karan tidak terima dengan tuduhan Sonia. Ia membela diri, namun beberapa petugas segera membawanya ke kantor polisi. Ternyata Ram adalah saudara laki-laki Sonia. Mereka sudah merencanakan ini dari awal. Keduanya membawa mayat Vikram untuk dibuang di sungai. Setelah melakukan hal itu, ternyata Sonia punya rencana lain. Dia mengeluarkan pisau, kemudian menghunuskannya ke arah Ram, hingga lelaki itu pun tewas seketika. Sonia tega membunuh Ram karena ia hanya saudara tirinya, dan Sonia tidak ingin membagi uang yang sudah ia dapatkan. Di saat bersamaan, Karan mendatangi rumah Sonia untuk mengambil tas yang berisi uang. Ternyata Karan telah membuat kesepakatan dengan 4 polisi yang menahannya tadi. Ia meminta polisi membebaskannya, dan ia akan memberikan mereka masing-masing 100.000 rupiah. Para polisi itu pun setuju. Mereka membawa Karan kembali ke rumah itu. Saat Sonia kembali, ia mengetahui bahwa uangnya sudah tidak ada lagi. Ia juga dikejutkan dengan kedatangan Sultan Bai, Resma, dan yang lainnya. Sonia mengatakan bahwa Karan dan Vikram telah membawa uang itu pergi. Mereka juga membunuh Mukaddam. Resma histeris saat melihat mayat kekasihnya Mukaddam. Sultan berkata kepada Sonia untuk tidak mengkhawatirkan uangnya yang 5 juta rupiah karena itu adalah pendapatannya yang legal dan setiap nomor di uang itu telah terdaftar di lembaga pencegahan kriminal. Jadi walau 1 rupiah pun digunakan, itu akan mudah dideteksi. Sonia yang menyadari semua usahanya hanya sia-sia. Ia menjadi gila. Ia segera dibawa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Karan ditangkap di bandara saat ingin membeli tiket ke Singapura. Resma memiliki dendam atas kematian Mukaddam. Ia menembak mati Karan saat ia ada di penjara, hingga membuatnya ditangkap. Saat persidangan, hakim memutuskan Resma dirawat di rumah sakit jiwa karena menderita gangguan mental. Namun hal ini sudah direncanakannya. Saat di rumah sakit jiwa, Resma mendatangi kamar Sonia, lalu membalaskan dendamnya, hingga Sonia pun meninggal. Film pun berakhir.